Itu semua fadilah, itu diperintahkan gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Satu gagal paham otaknya ahlul bid'ah ini ya. Mengenang kok dianggap bid'ah. Mengenang itu tidak bid'ah. Ente pahami ya ahlul bid'ah, bahwasanya yang bid'ah itu adalah membuat acara di hari-hari tertentu, mengkhususkan hari-hari tertentu seperti hari kelahiran hari ini, membuat acara. Lalu kita bikin acara mengenang Nabi, mengenang itu yang haram ya. Misalkan di hari kelahiran Nabi atau di hari kelahiran Imam Syafi'i, ente mengenang Imam Syafi'i, itu adalah kebid'ahan. Akan tapi di hari-hari biasa ente mengenang tanpa ada mengkhususkan hari-hari tertentu, maka itu boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Kalau akal dan otak ente itu memang tidak kebolak-balik, ini saya ajarin, saya jelaskan dalil-dalil maulid Nabi. Karena ternyata kalau kita membaca hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk menambah amal ibadah. Lah kita umat Rasulullah juga menambah amal ibadah di bulan kelahiran Rasulullah, di hari kelahiran Rasulullah, karena ikut Rasulullah. Lalu ente tuduh kami sebagai ahli bid'ah sesat masuk neraka. Ya apa ente ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan konten sebelumnya tentang maulid Nabi yang dituduh sebagai amalan bid'ah sesat masuk neraka oleh bayi-bayi Wahabi dan oleh ustadz-ustadz Wahabi. Kata Ustadz Wahabi, mengadakan maulid atau mengenang Nabi atau mengenang seorang guru, misalnya mengenang Syekh Albani, itu boleh-boleh saja. Dan ternyata sebagaimana yang ada di gambar bahwa kaum Wahabi mengadakan acara tabligh akbar untuk mengenang guru mereka, yaitu mengenang Syekh Albani, dan itu oleh mereka tidak dihukumi bid'ah walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang baru. Entah mungkin Wahabi pernah menemukan cerita bahwa Nabi Muhammad mengenang gurunya, atau para sahabat mengenang gurunya, atau ulama salaf mengenang gurunya dengan mengadakan acara tabligh akbar. Kurang paham ya. Lalu ketika santri Ahlus Sunnah wal Jamaah bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengadakan acara mengenang guru kalian sedangkan kami mengadakan acara mengenang Nabi Muhammad SAW, kalian tuduh sebagai ahli bid'ah. Maka para Wahabi itu menjawab begini, mengenang Nabi, mengenang guru, mengadakan maulid dalam rangka mengenang Nabi itu boleh-boleh saja, asalkan tidak dikhususkan pada hari tertentu, misalnya pada bulan maulid setiap tahun. Kata mereka seperti itu. Maka tanggapan kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana berikut. Sebagaimana yang kita tahu dan maklumlah ya, bahwa maulid Nabi itu acaranya apa? Acaranya diantaranya adalah ada sedekah di situ, ada ngaji di situ, ada sholawatan, ada silaturahim, dan amal-amal baik lainnya. Tentu ini semua itu ada dalil umumnya, ada dalil mutlaknya, ada dalil secara umum bahwa sedekah itu dianjurkan, ngaji itu adalah kewajiban, mencari ilmu itu kewajiban, selawatan dianjurkan, silaturahim dianjurkan, dan amaliyah-amaliyah lainnya, amaliyah-amaliyah baik yang lain itu juga dianjurkan. Ada dalil secara umum. Nah, kalau kita melihat di dalam ilmu usul fikih, dalil umum atau dalil mutlak itu diamalkan sesuai keumumannya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya silaturahim itu nggak ada waktu tertentu di dalam dalil tersebut, ya berarti silaturahim itu boleh dilakukan kapanpun, baik itu bukan bulan maulid Nabi atau di waktu bulan maulid Nabi. Atau sedekah itu juga boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, baik itu ditentukan atau tidak ditentukan, baik itu di bulan maulid Nabi atau tidak di bulan maulid Nabi. Itu kalau kita belajar usul fikih. Dan ternyata kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah, dijelaskan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menambah amal ibadah, menambah pahala
di hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal apa yang ditambahkan oleh Rasulullah di hari kelahirannya adalah berpuasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an saumil itsnain, bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, maka Rasulullah menjawab fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan dan diturunkan Al-Quran atau ayat Al-Quran kepadaku. Ini artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah amal ibadah, menambah pahala di hari kelahiran beliau. Dan beliau mengkhususkan hari Senin untuk menambah ibadah. Maka kita sebagai umat Rasulullah, cinta Rasulullah, takdim kepada Rasulullah, juga menambah ibadah, menambah pahala di hari kelahiran Rasulullah atau di bulan kelahiran Rasulullah. Lalu kenapa amal ibadahnya kok bukan puasa, kok sedekah, kok silaturahim, kok ngaji? Nah, ini menurut para ulama itu ndak apa-apa. Jadi amal ibadah yang berupa sedekah itu dikiaskan dengan puasa. Nah, memang di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sumber hukum itu ada 4. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau ada orang anti kepada qiyas, itu berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bisa kita tegaskan, kita mengkhususkan amal ibadah, menambah pahala di hari kelahiran Rasulullah, di bulan kelahiran Rasulullah, itu ikut Rasulullah yang juga mengkhususkan hari kelahirannya untuk menambah amal ibadah. Kemudian di dalam hadis yang lain, dan juga ini hadis sahih, dijelaskan bahwa mengkhususkan sebuah amal ibadah di hari kelahiran Rasulullah itu tidak masalah, ada dalilnya. Nah, ini diantara dalilnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, Rasulullah menemukan orang Yahudi itu berpuasa, yaitu berpuasa pada hari Asyura. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, loh, kenapa kalian kok berpuasa pada hari ini? Maka kata orang Yahudi, mereka menjawab, faqalu hadza yaumun azimun. Oh, ini hari yang agung. Kenapa agung? Anjallahu fihi Musa wa qaumuhu, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, wa gharraqa fir'aun wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasomahu Musa syukron panahnu nasumuhu. Maka Nabi Musa itu berpuasa setiap hari itu. Ya, kenapa? Karena bersyukur kepada Allah. Maka kita, kata orang Yahudi, juga berpuasa. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Maka kita semua ini lebih berhak dan lebih utama kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka kemudian Rasulullah berpuasa pada hari Asyura. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu berpuasa setiap hari Asyura setiap tahunnya. Apa tujuannya? Karena bersyukur kepada Allah, karena pada hari Asyura Nabi Musa itu diberi nikmat yang berupa diselamatkan dari Raja Fir'aun. Kemudian Rasulullah juga ikut berpuasa pada hari Asyura itu. Maka kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil faidah, mengambil pelajaran dari ini, bahwa kita juga bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kita dengan cara apa? Dengan cara mengadakan acara kebaikan, dengan cara menambah amal kebaikan di hari kelahiran Rasulullah atau di bulan kelahiran Rasulullah setiap tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Al-Imam Ahli Hadis, pengarang kitab Fathul Bari yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, yaitu Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Fayustafadu minhu, maka diambil pelajaran dari hadis tersebut,
asyukru lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin, terhadap sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah pada hari tertentu, min isda'i nikmatin au daf'i nikmatin, yang berupa diberi nikmat atau dihilangkan dari sebuah mara bahaya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tersebut itu memberi pelajaran kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk bersyukur pada hari tertentu, karena pada hari tersebut kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanah, dan bersyukur ini diulangi lagi setiap tahunnya pada hari tersebut. Misalnya pada bulan Maulid, ya setiap tahun kita bersyukur pada bulan Maulid ketika kita diberi nikmat pada bulan Maulid, atau pada bulan Muharram kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur pada hari itu, pada bulan itu, dan diulangi setiap tahun. Ini menurut ulama ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa syukrulillah, dan bersyukur kepada Allah, yahsulu bi anwa'il ibadah, itu bisa kita lakukan dengan macam-macam ibadah, tidak harus berpuasa ya, dengan macam-macam ibadah, misalnya kasujud, dengan bersujud, wasyam dan berpuasa, wasadaqah dan sedekah, watilawah dan membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, wa ayyu nikmatin a'dhamu minan nikmah bi buruzi hadan nabiyyir rahmah fi dzalikal yaum. Lalu nikmat yang mana yang lebih agung daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk nabi rahmatan lil alamin. Artinya bahwa dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat luar biasa kepada kita. Kita harus mensyukurinya, dan syukur ini itu dilakukan setiap hari kelahiran Nabi atau di bulan kelahiran Nabi, dan itu diulangi setiap tahun. Dan ternyata Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi, berpendapat bahwa mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai tradisi, pahalanya agung karena tujuannya baik dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Wahabi ini yang sering menjunjung tinggi Syekh Ibnu Taimiyah, kok nggak ikut Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini ya?